Tafsir ilmiah tentang pembusukan. Analisis dengan pendekatan bayani, burhani, dan irfan. Dalam Al-Quran, Allah menggambarkan berbagai fenomena alam sebagai tanda kebesarannya. Salah satunya adalah proses pembusukan yang disebutkan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 21, yaitu perubahan dari kehidupan menuju kehancuran. Ayat ini mengajak manusia untuk memperhatikan dan merenungkan proses alam sebagai bagian dari sunatullah. Persoalan muncul ketika ayat-ayat Al-Quran ditafsirkan secara ilmiah dengan mengaitkan pada temuan sains modern. Dalam konteks pembusukan, sebagai penafsiran menghubungkan ayat tersebut dengan peran bakteri. Melalui pendekatan bayani, pembusukan dipahami berdasarkan teks Al-Quran secara apa adanya. Ayat tersebut tidak menjelaskan proses pembusukan secara ilmiah, melainkan mengabarkan sebagai bagian dari hukum alam yang pasti terjadi. Oleh karena itu, tafsir ilmiah tidak boleh memaksakan makna yang tidak secara eksplisit terdapat dalam teks. Pendekatan burhani melihat pembusukan melalui penalaran rasional dan ilmu pengetahuan. Biologi modern menjelaskan bahwa pembusukan terjadi karena aktivitas bakteri yang menguraikan sisa makhluk hidup. Penjelasan ilmiah ini berfungsi untuk memperjelas mekanisme alam, namun tidak dijadikan sebagai penentu utama dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Dalam pendekatan irfani, pembusukan tidak hanya dipahami sebagai proses biologis, tetapi juga sebagai sarana perenungan spiritual. Fenomena ini mengingatkan manusia tentang kefanaan hidup dan pentingnya kesadaran akan kebesaran Allah. Dengan demikian, tafsir ilmiah seharusnya juga menghadirkan nilai dan hikmah bagi kehidupan. Pendekatan bayani, burhani, dan irfani saling melengkapi dalam memahami tafsir ilmiah tentang pembusukan. Bayani menjaga kesesuaian tafsir dengan teks, burhani memberikan penjelasan rasional, dan irfani mengarahkan pada penghayatan mereka. Ketiganya diperlukan agar tafsir tidak bersifat parsial. Berdasarkan analisis tersebut, saya berpendapat bahwa tafsir ilmiah tentang pembusukan dapat diterima selama ditempatkan secara proporsional. Tafsir ilmiah tidak bertujuan menjadikan Al-Quran sebagai buku sains, melainkan sebagai petunjuk yang mendorong manusia untuk berpikir dan merenung. Dengan demikian, hubungan antara Islam dan iptek bersifat saling melengkapi. Al-Quran memberikan arah nilai dan makna, sementara ilmu pengetahuan membantu menjelaskan fenomena alam sebagai bentuk penguatan terhadap tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.